Saat ini, sampah merupakan masalah serius bagi negara kita. Salah satu tempat pembuangan sampah terbesar terletak di sekitar Jakarta, yaitu Bantar Gebang. Tempat pembuangan sampah tersebut saat ini kesulitan mengelola keseluruhan sampahnya, karena adanya penumpukan sampah di atas kapasitas. Hal itu terjadi karena tidak semua sampah dilakukan daur ulang, serta kurangnya kapasitas TPST untuk menampung sampah-sampah yang ada. Masalah penumpukan sampah inilah yang menjadi concern utama kami. Menurut studi dari Unilever Indonesia, Sustainable Waste Indonesia, dan Indonesian Plastic Recyclers, Indonesia dinyatakan belum memiliki proses daur ulang yang maksimal dan merata. Pada studi yang dilakukan pada tahun 2020, ditemukan bahwa sampah plastik yang didaur ulang baru sekitar 11,83%, dan sisanya hanya menumpuk di TPST. Hal itu terjadi karena tumpukan sampah yang tercampur-campur jenisnya di tempat pembuangan akhir. Selain masalah plastik, sampah organik juga menjadi salah satu sumber terbesar penumpukan sampah di TPA. Komposisi sampah paling banyak selama 5 tahun terakhir merupakan sampah sisa makanan, yaitu 41,6%. Padahal sampah organik dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Visi kami adalah kota dengan pengelolaan sampah yang terstruktur dan menguntungkan berbagai pihak, serta sistem pendaur ulangan yang efektif yang dapat menghasilkan kualitas sampah daur ulang yang lebih baik. Namun kenyataannya belum seindah visi kami. Seperti yang dijelaskan tadi, hanya sebagian kecil dari sampah di Indonesia yang didaur ulang karena alasan kualitas sampah. Selain itu, belum ada ekosistem masyarakat, pemulung, dan pendaur ulangan yang jelas di Indonesia. Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan sampah di Indonesia, kelompok kami mempersembahkan Daur-In, aplikasi yang membantu pengintegrasian ekosistem masyarakat, pemulung sampah, dan pendaur ulangannya. Daur-In merupakan langkah awal untuk kota dengan pengelolaan sampah dan pendaur ulangan yang lebih baik. Kami membawa 3 konsep utama dari aplikasi Daur-In. Pertama, konsep kontribusi proses daur ulang sampah kapanpun dan dimanapun. Kedua, konsep reward berupa poin. Dan ketiga, turut serta membantu memberdayakan pemulung di sekitar Anda. Daur-In memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah memperbaiki pemilahan sampah agar meningkatkan kualitas daur ulang sampah, dan yang kedua adalah membuat ekosistem pendaur ulangan yang efisien. Manfaat Daur-In dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu membantu mengurangi penumpukan sampah, memudahkan proses pengelolaan dan pendaur ulangan sampah, dan juga mendukung pemerintah dalam program Global Future Cities. Terdapat 2 cara untuk memakai Daur-In. Yang pertama, pengguna dapat mengunjungi stasiun terdekat untuk menukarkan sampahnya, dan yang kedua adalah menggunakan jasa Daur Ranger untuk penjemputan sampah. Daur-In memiliki 3 aplikasi yang berbeda untuk setiap jenis pengguna. Untuk user, pertama, user akan dibawa ke landing page untuk melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, user akan memasuki laman homepage yang berisikan pilihan fitur yang dapat digunakan. Pada menu pick up, user akan mengatur lokasi dan jadwal penjemputan. Selanjutnya, terdapat menu tukar poin, di mana pengguna dapat menarik tunai atau menukarkan poin hasil penyetoran sampah mereka dengan berbagai produk yang telah disediakan. Selain itu, terdapat menu station untuk mengetahui stasiun terdekat dari lokasi user, dan terdapat menu edukasi yang berisi informasi terkait mengenai pengolahan sampah. Untuk Daur Ranger, hal pertama akan diminta untuk melakukan registrasi dan verifikasi. Setelah terverifikasi, Daur Ranger dapat memasuki halaman homepage. Setelah itu, Daur Ranger sudah dapat menerima orderan. Daur Ranger yang sudah menyelesaikan orderan dapat langsung menuju stasiun terdekat untuk menukarkan sampah mereka dengan poin dengan cara melakukan scan QR. Poin yang didapat oleh Daur Ranger dapat langsung ditarik tunai atau ditukarkan dengan berbagai produk yang telah disediakan. Untuk pihak kolaborator dan pemerintah, aplikasi menyediakan fitur dashboard dan tracker. Pada fitur dashboard, tersedia statistik-statistik penting yang berkaitan dengan sampah yang telah dikumpulkan. Sementara pada fitur tracker, berfungsi untuk melihat kondisi stasiun-stasiun sampah. Fitur-fitur yang diberikan tersebut sangat berguna untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi. Proses bisnis Daur-In akan menerapkan konsep circular economy yang melibatkan 3 pihak, yaitu masyarakat atau pengguna, pemulung atau Daur Ranger, dan mitra swasta atau pemerintah. Ketika masyarakat melakukan penyetoran sampah langsung ke stasiun atau melalui Daur Ranger, sampah akan ditampung sementara oleh stasiun-stasiun terdekat. Sampah-sampah tersebut nantinya akan dilakukan pengolahan oleh pihak-pihak terkait yang telah bekerja sama dengan kami. Nantinya, hasil keuntungan dari pengolahan sampah akan dikembalikan dalam bentuk poin kepada user dan Daur Ranger. 1 poin di sini bernilai Rp1. Lalu, kemana sampah-sampah ini berakhir? Untuk sampah daur ulang akan dijual kembali kepada pihak terkait untuk dilakukan recycle. Sedangkan sampah anorganik atau sisa makanan akan diolah menjadi biogas oleh mitra kami yang memang khusus membuat biogas. Nantinya, biogas ini akan dipasarkan kembali kepada masyarakat atau bisa didapatkan menggunakan poin dengan jumlah tertentu. Sekian penjelasan aplikasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.